Mewah, kompatriot Lionel Messi di Inter Miami. Bisa jadi opsi menarik amunisi baru Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya berpotensi mendatangkan kejutan besar di bursa transfer tengah musim Liga 1 Indonesia 2025-2026. Sosok yang tengah jadi sorotan adalah kompatriot Lionel Messi di Inter Miami, Schneider Borgelin, penyerang muda bertalenta asal Haiti. Nama Borgelin mendadak mencuat usai akun Instagram Liga Dagelan mengunggah kabar kepindahannya ke Liga Indonesia. Penyerang jangkung berusia 23 tahun itu disebut-sebut bakal meninggalkan klub Denmark, Vendsyssel FF. Borgelin disebut sudah tidak sabar mencari tantangan baru usai semusim tampil cukup impresif di Eropa. Dengan postur tinggi 1,4 meter dan kemampuan duel udara, ia menjadi daya tarik tersendiri bagi klub-klub Indonesia. Nilai pasarnya pun terbilang terjangkau untuk ukuran pemain asing dengan pengalaman internasional. Berdasarkan data terakhir per 13 Juni 2025, harga pasar Borgelin berada di angka 4,35 miliar. Dengan status sebagai penyerang tengah, kehadiran Borgelin bisa menjadi solusi di lini depan sejumlah tim yang tengah memburu amunisi baru. 3 klub yang punya opsi mempertimbangkan jasanya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, dan Bali United. Persebaya Surabaya saat ini tengah membutuhkan sosok target man yang bisa menjadi pemantul bola dan finisher di kotak penalti. Gaya bermain Borgelin yang mengandalkan fisik, kecepatan, dan penyelesaian akhir membuatnya cocok dengan karakter permainan Green Force. Dengan gaya bermain modern sebagai penyerang nomor 9 klasik, Borgelin bisa menjadi pemecah kebuntuan di laga-laga ketat. Ia juga memiliki kemampuan sebagai pemantul bola serta pengalih perhatian bek lawan. Jika Persebaya Surabaya bisa mendatangkannya, kombinasi Borgelin dengan pemain muda lokal seperti Gali Freitas atau Bruno Moreira bisa menjadi duet menakutkan. Ia bisa menjadi kepingan penting dalam ambisi Persebaya Surabaya kembali ke papan atas. Namun tentu, Persebaya Surabaya harus bersaing dengan klub-klub besar lain seperti Persib dan Bali United yang juga punya kapasitas finansial cukup kuat. Terlebih dengan ketertarikan dari beberapa klub Asia lainnya, perebutan tanda tangan Borgelin dipastikan ketat. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub manapun, rumor ini sudah memicu spekulasi hangat di kalangan bonek dan pencinta sepak bola tanah air. Banyak yang berharap Borgelin bisa menjadi ikon baru di Liga 1 dengan latar belakang karier yang unik. Kini tinggal menunggu waktu, apakah Persebaya Surabaya bisa mencuri start dan memperkenalkan Borgelin sebagai amunisi barunya. Jika berhasil, Green Force bisa punya striker kelas Eropa yang pernah satu lapangan dengan Lionel Messi. Kiper timnas Indonesia era Shin Tae-yong yang dikabarkan diincar Persebaya. Persebaya Surabaya kembali membuat gebrakan di bursa transfer jelang Liga 1 musim depan. Kali ini, rumor panas menyebutkan Green Force sedang membidik salah satu kiper andalan timnas Indonesia era Shin Tae-yong, Syahrul Trisna. Nama Syahrul Trisna memang bukan nama asing di kalangan pencinta sepak bola nasional. Kiper berusia 28 tahun ini menjadi salah satu langganan pemanggilan timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong. Penampilan konsisten dan tenang di bawah Mistar membuatnya menjadi opsi utama selain Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Kini kabarnya Persebaya Surabaya sedang menyusun langkah untuk memboyongnya ke Stadion Gelora Bung Tomo. Ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap Syahrul Trisna pertama kali mencuat dari akun Instagram @transferligina. Dalam unggahannya disebutkan Persebaya Surabaya ingin menambah persaingan sehat di sektor penjaga gawang musim depan. Syahrul Trisna sendiri baru saja dilepas oleh PSIS Semarang setelah bergabung pada pertengahan tahun 2024 lalu. Meski hanya mencatatkan 15 penampilan bersama PSIS, kualitasnya masih diakui oleh banyak pengamat sepak bola. Di level internasional, Syahrul mengoleksi 7 caps bersama timnas Indonesia. Terakhir, ia tampil saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia Maret lalu.
Nama Syahrul Trisna juga identik dengan skuad Garuda sejak era Shin Tae-yong dimulai. Ia kerap dipercaya oleh pelatih asal Korea Selatan itu sebagai pelapis utama di bawah Mistar. Dengan status bebas transfer usai dilepas PSIS, kans Persebaya Surabaya untuk mengamankan jasanya terbuka lebar. Meski begitu, persaingan dengan dua kiper utama Persebaya Surabaya, Hernando Ari dan Andika Ramadhani, jelas akan jadi pertimbangan penting. Hernando sendiri masih menjadi pilihan di Timnas Indonesia, kini di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert. Hal ini bisa saja membuka peluang bagi Syahrul untuk merebut posisi utama jika Hernando sering dipanggil ke tim nasional. Namun Syahrul pasti ingin mendapat jaminan menit bermain yang cukup di klub barunya. Jika tidak, ia tentu berpikir dua kali sebelum menerima tawaran dari klub sekelas Persebaya Surabaya. Bonek, sebutan supporter Persebaya Surabaya, kini menunggu bagaimana manajemen klub menuntaskan rumor ini. Apalagi sebelumnya, Persebaya Surabaya gagal mendatangkan Haikal Al-Hafiz yang justru memilih merapat ke Persita Tangerang. Menambah kedalaman di posisi penjaga gawang memang jadi fokus penting Persebaya Surabaya di bursa transfer kali ini. Mengingat Liga 1 musim depan akan berjalan lebih ketat dengan jadwal padat dan level persaingan tinggi. Kabar buruk buat Bonek, Persebaya Surabaya kena tikung. Pablo Ganet deal gabung Persita Tangerang. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga 1 Jelang, musim 2025-2026, Persebaya Surabaya kembali gagal mendatangkan pemain incarannya setelah ditikung oleh Persita Tangerang yang secara resmi mengamankan tanda tangan gelandang timnas Guinea Khatulistiwa, Pablo Ganet. Gelandang berusia 30 tahun itu sempat santer dirumorkan akan bergabung dengan Persebaya Surabaya. Namun, informasi dari akun Instagram @transfernews_ftcu memastikan Ganet telah mencapai kesepakatan dengan Persita. Persita Tangerang telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang tengah berkebangsaan Guinea Khatulistiwa, blasteran Spanyol, yakni Pablo Ganet, 30, untuk Liga 1 musim 2025-2026 mendatang. Tulis @transfernews_ftcu. Dalam unggahan tersebut disebutkan Pablo Ganet akan memperkuat lini tengah pendekar Cisadane untuk musim depan. Meski saat ini bermain di kasta ketiga Liga Spanyol bersama Merida AD, kualitas Ganet dianggap layak untuk bersaing di Liga 1.